apa? Adalah orang yang telah melakukan perjalanan ruh dari mulai alam mulki. Alam mulki itu wilayah langit satu, bumi, matahari, bulan, bintang, dan lain-lain, semua planet-planet yang ada di lingkungan alam pertama, alam mulki, itulah alam pertama. Sudah ditembus. Dengan cara apa menembus alam mulki? Menembus bagian jasad. Jasad kita ini diolah, dilakukan ibadah, melakukan ibadah dan lain sebagainya, maka diri kita sudah menembus alam mulki. Cukup belum? Sebab baru alam mulki. Masuklah ke langit ke-1 sampai ke langit ke-7. Bagaimana harus terbang ke sana? Nakayaba, cada Superman? Tidak seperti itu. Yang disebutkan masuk ke alam malakut adalah ibadah tembus ke wilayah kolbu. Saya perlu menegaskan dimanapun, kalbu bukan daging hati. Sungguh sangat kental di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di mana-mana umat Islam menerjemahkan bahwa kalbu itu hati. Fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakitnya. Ketika badan dibuka adalah daging hati, warnanya hitam, berada di sebelah dada kanan, di sebelah kanan di wilayah dada. Mohon maaf, yang disebutkan kalbu dalam ilmu tasawuf bukan itu. Kalau itu liver, kalau itu kabid, itu fungsinya adalah untuk menyaring. Menyaring apa? Menyaring racun dari wilayah ginjal agar tidak masuk kemana? Ke dalam jantung. Yang disebutkan kalbu adalah dimensi abstrak. Ngomong sama-sama. Dimensi, dengan kata lain, dimensi ketuhanan dalam diri manusia. Gudang-gudang sifat manusia. Gudang sifat manusia atau yang disebutkan kalbu pada dimensi batiniah ini adalah 7 lapis yang disebutkan latifah. Latifah qalbi, latifatul ruh, latifatul sirri, latifatul khofa, latifah akhfa, latifah nafsi, latifah qalb. Itulah wilayah kalbu yang dimaksud gudang sifat manusia. Mohon maaf, kalau tidak ke Suryalaya kita tahu nggak yang gini-gini? Jangankan Anda, saya yang katanya kiai pembahas ihya saya, pembahas Bukhari, maaf, pembahas Muslim, pembahas tafsir dari tafsir 1 jilid sampai tafsir 20 jilid, insya Allah. Dalam kapasitas sebagai ulama, mohon maaf Bapak Ibu, dengan membaca tafsir yang 20 jilid, belum dijelaskan tentang latifah-latifah. Di antara sekian ratus tafsir Al-Quran yang besar, hanya tafsir Al-Jawahir yang menjelaskan itu. Tafsir Al-Jawahir. Itu pun tidak sampai kepada talqin. Ihya 5 jilid. Disyarahi menjadi 10 jilid. Ittihafus Sadatul Muttaqin Imam Ghazali. Imam Qardawi menghormati Imam Ghazali sebagai pemikir ulung masa kini. Sebagai imam ulama masa kini Imam Qardawi dikatakan beliau adalah pengagum Imam Ghazali. Imam Ghazali sendiri dalam istihadnya, dalam ihyanya tidak menjelaskan talqin dzikir. Ya, dengan sangat hormat saya kepada Imam Ghazali. Imam Al-Qushairi tidak menyebutkan dzikir, talqin dzikir. Imam Ibni Athaillah As-Sakandari 293 hikmah terkenal di dunia kitab Al-Hikam tidak menjelaskan talqin dzikir di dalam. Karena itu, sebelum saya ke Suryalaya, saya sudah berguru kepada beberapa guru tarekat. Mohon maaf, guru tarekat hanya mengijazahkan kalimat la ilaha illallah. Saya mengijazahkan Anda untuk mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Cukup sampai di situ. Tidak diberitahu kemana tembusnya la itu. Kemana tembusnya ilaha. Kemana tembusnya ilallah. Tidak diberitahu tentang itu. Ya, saya tidak menjelekkan yang lain, karena dalam tambah tidak boleh membicarakan perguruan yang lain. Tetapi yang saya alami, saya belajar tarekat kurang lebih di 7 guru tarekat, saya tidak menemukan itu. Yang saya temukan adalah saya mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Maka pembacaan kan orang la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Bari panon popolotan tadi itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa jadi begitu Pak Jajan wiridnya?
karena dari gurunya juga begitu. Dari titah nage ngamalkan la ilaha, bukan menembuskan kalimat la ilaha. Ketika ke Suryalaya saya baru mengenal istilah tembus-tembusan. Kemana menembuskan huruf la? Menembus 3 latifah. Akhfa di tengah dada, nafsi good spot antara 2 alis, dan kolab di atas ubun-ubun. Gudang-gudang sifat manusia, sekian ribu sifat baik, sekian ribu sifat buruk. Sifat buruk dibuang, sifat yang baik ditetapkan dan dikembangkan. La-nya saja sudah seperti itu. Ya, saya mendengar informasi dari tokoh kita di Jawa Tengah. Mohon maaf, ada beberapa ikhwan kita yang pindah guru. Tadinya belajar dikirnya melalui jalur Suryalaya, pindah kepada perguruan lain. Apa penyebabnya? Karena di Suryalaya tidak ditalkin 7 latifah. Ini harus saya jelaskan ini. Kalau Anda bukan ahli ilmu, bisa terjebak dengan itu. Coba di perguruan lain, sudah sampai ke 7 latifah. Di Riau, saya bersama Kiai Wahyudin, di rumah Pak Gubernur, di kediaman Pak Gubernur Haji Rusli Nasution, maaf, Haji Rusli Zainal. Ketika saya di Riau, ada dari perguruan lain, dari tarekat lain, karena mereka telah melaksanakan pertemuan dengan kurang lebih 5.000 ikhwannya di sana. Lalu kami bersama-sama diterima di kediaman Pak Gubernur. Lalu kami ditanya, Pak Kiai dari mana zikirnya? Saya katakan dari Suryalaya. Hati-hati, jangan terpancing. Ada orang yang berani mengatakan, apa Suryalaya? Suryalaya itu perguruan tarekat tapi nggak pakai suluk. Coba ibu, mundik itu kan kebatur kemana jawab? Oh nya, pikir-pikir, menimpilah, waduh. Karena tidak ada suluk. Orang dikumpulkan 3 hari atau seminggu, tidur bersama, disekat-sekat pakai kelambu, lalu saum bersama dan wirid bersama. Di Suryalaya nggak ada suluknya. Tarekat apa itu? Saya di situ terus terang tidak menjawab. Karena saya kalau menjawab nanti timbul keributan. Karena saya lihat yang ngomong bukan alim, bukan ahli ilmu. Ngomong yang lain ahli ilmu sok debat kusir, tungtungnya jadi pasea. Nah, udah Suryalaya mah tenangan menang. Kalau saya melapor ke Pangersabah, paling Pangersabah mengatakan, "Kenek kumaha batur we." Beliau kan begitu, nggak pernah melawan. Nah, baik hadirin. Saya jawab sekarang. Khotaman seminggu sekali itu suluk. Zikir setiap pada sholat itu suluk. Ya. Manakiban sebulan sekali itu suluk. Namanya riyato. Datang ke satu tempat, kita mengeluarkan biaya, mengeluarkan waktu dan lain sebagainya. Itu suluk, itu riyato itu. Jangan disebut di Suryalaya daya nauna, daya suluk. Nah, pikir itu sendiri sudah suluk itu. Ai suluk teh mapai jalan menuju Allah, suluk teh. Tetapi pangarsa Abah sangat bijaksana, tidak membuat kegiatan suluk khusus. Kenapa? Beliau sudah menimbang manusia zaman sekarang ini kebanyakan sibuk. Ya, usaha, bisnis, gawe untuk saja banyak. Kalau ada yang mengatakan saya tidak akan belajar tarekat karena saya masih sibuk, maka dijawab oleh pengusaha Jangan Gawas, justru tarekat ini untuk orang sibuk. Ayo rek lompat kemana? Baik. Oh gitu. Ya. Jadi wusul itu saudara, masuklah ke kalbu, ke wilayah batiniah, dimensi batiniah dalam diri manusia. Kalau orang ibadahnya sudah tembus ke wilayah kalbu, maka berarti roh dia sudah tembus ke wilayah samawat, malakut, ke wilayah langit 1 sampai 7. Syukur ke Bapak tenarti lah nuki malah. Nah, gaduh ke ibadah terus nepi ke mana saya nyaho teuing teh nyaho, la ilaha illallah. Daripada nyaho lagi ke mending kena teh nyaho. Ya, artinya saya tidak mengatakan Anda yang tidak tahu saya anggap jelek. Sanajan bari teh nyaho, da ukur. Anda naik bis mau ke Banten, mana nyaho Banten henteu. Ayeuna rek ka mana? Aya ka Banten keur numpak bus.
Saudara-saudara walaupun tidak paham bahasan mulki malakut jabarut lahut akan baik ngerti geduk kepigawe. Anda yang sedang merokok tanya nikotinnya berapa, zatnya berapa, tara sedot peleduk dus. Itu contoh ya, contoh. Saya bukan memerintah Anda untuk sering merokok, bukan. Ini gambarannya. Paham ya nama? Kalau orang terus mengamalkan zikir bertarekah, dibimbing oleh Syekh Mursyid Kamil Mukamil dengan panduan referensi yang benar, lalu tembuslah ke lapis ketiga pada dirinya yang disebutkan fuad, maka roh Anda sudah masuk ke wilayah Jabarut. Kembali tengah tiga. Wingat tukang beca aja lama bodoh halus ya mah. Cek siapa bodoh sote. Cek Allah mangges ka Jabarut. Pengersa Abah itu tidak banyak ngomong. Kamu muridku sudah sampai tingkat anu. Di sini bukan perguruan karate, nggak pakai sabuk hitam, sabuk coklat. Saya sengaja menyampaikan ini karena saya diberi perintah untuk bicara sekarang. Kadang-kadang Ikhwan TKN lingkungan Suryalaya begitu mendengar di perguruan lain ada khotam, saya pernah menyampaikan di Suryalaya ada khotaman nggak? Ada khotaman nggak? Apa itu khotaman? Wirid. Anda kalau tahu di perguruan lain, khotaman itu khotam itu penaikan tingkat. Kalau ada murid oleh guru diukur, murid ini harus sudah naik tingkat, maka Ikhwan dikumpulkan membaca khotam dalam rangka meningkatkan, menaikkan tingkatan murid yang ini. Di Suryalaya kayak gituan tuh. Entah sababun kikituan pasti ledek orang akang teh akang mah beda deh levelna tuh mahom lagi. Suryalaya ini sangat tawadu Pak, dengan huruf la saja sudah menembus 3 latifah. Jadi tidak ditalkin 7 latifah lagi, tidak Pak ya. Iraha urang rek naik tingkat rek ditalkin latifah sajian ku pangarsa Abah nu eus ge teh signa namahan geton teh. Berapa perlu dijawab gitu maksud saya? Berage ngilu penataran, menang sertifikat, hayang talkin 7 ku pangarsa Abah di waro. Bari gumujeng mantena kene hayangan kitu mah kitu meureun. Yuh. Nu geus ditalkin 7 latifah ge. Nu kedul mah pengamalanana teu istiqomah, teu sing aya pergeseran, kalakah teu euceureuh kelakuanana. Mohon maaf, berarti itu bukan jaminan. Kalimat ilaha menembus 2 latifah di belah kanan. Gudang-gudang sifat Allah. Asmaul Husna sudah ditiupkan oleh Allah kepada diri manusia. Gudangnya adalah di sebelah kanan ada 2. Dia diolah dengan kalimat ilaha. Dan yang terakhir 2 lagi, latifatul sirri dan latifatul qalbi, ditembus oleh illallah. Karena itu, saudara-saudara, ketahuilah, zikir ini bukan zikir sembarangan. Zikir ialah zikir babacaan. Babacaan mah babahari. Sakadar ngucapkeun neangan ganyaran deh. Lu ditengan lagi ganyaran. Zikir yang ini tidak mengejar pahala. Tapi zikir yang ini adalah sekali lagi melakukan perjalanan roh menuju Allah. Ingin yang tadi ngomong ingin wusul, ingin naon kepada siapa? Allahnya jauh apa dekat? Dekat, lebih dekat daripada otot leher kita sendiri. Allahnya dekat, tapi prosedur kalau ingin menuju Allah harus melalui perjalanan menembus 4 lapis alam. Allahnya dekat. Kalau kita punya rumah dekat dengan gubernur, lalu kita akan mengajukan proyek pembangunan pendidikan, sebutlah sekolah. Apakah karena rumah saya dekat Pak Gubernur, lalu saya lempar proposalnya, Nur, dekat iya, merencak Gubernur, nanti teh, jelema teu waras di mana? Paham begitu paham? Dekat dengan rumah Gubernur, dekat dengan Bupati. Apakah kalau Anda mengajukan proposal proyek berarti cukup dilempar karena dekat? Tetap harus melalui kamana heula, KRT heula. Rekomendasi RT RW, Kades, baru camat, baru bupati, baru gubernur, apalagi kalau ingin ke presiden. Paham ya? Allah dekat atau jauh? Tapi untuk sampai kepada Allah ada prosedur, lain proposal. Ada prosedur, ada aturan.
digait, dibawa oleh yang ahli.